with function memiliki dua buah parameter, yaitu receiver T dan block. Jadi salah satu parameternya berupa lambda. Jadi untuk memahami bagaimana with function ini bekerja, kita lihat dengan contoh kasus. Jadi kita awali dari bentuk yang awal, di mana dia di sini tanpa menggunakan with ya. Jadi di sini kita akan membuat sebuah fungsi dengan nama alfabet. Jadi fungsi alfabet ini return value-nya bertipe string, di mana dia akan mencetak karakter A sampai dengan Z ditambah dengan now I know the alphabet ya. Untuk langkah-langkahnya kita definisikan sebuah variabel result dengan tipe string builder. Ini untuk menampung karakter A sampai dengan Z ya. Kemudian kita isi variabel result tersebut dengan menggunakan for loop ya. Kita iterasi. Jadi letter ini adalah variabel iterator dari collection yang berisi A sampai dengan Z ya. Jadi ini semacam for each ya. Jadi setiap karakter ini nanti akan masuk ke dalam variabel letter. Kemudian variabel letter itu akan dimasukkan ke dalam result dengan menggunakan metode append ya. Sehingga result ini akan berisi variabel-variabel yang pertama A masuk ke result, kemudian iterasi berikutnya B masuk ke result, kemudian iterasi berikutnya C masuk ke result, dan seterusnya sampai dengan Z. Sehingga ketika for berakhir, result yang merupakan string builder, dia berisi A, B, C sampai dengan Z ya. Kemudian setelah itu langkah berikutnya adalah menambahkan string baru, di sini append lagi ya. \n membuat baris baru, kemudian ada kalimat now I know the alphabet. Kemudian setelah itu, karena dia ini return value-nya adalah string, sedangkan result ini type-nya adalah string builder, berarti harus ada proses konversi ya. Jadi untuk return value result kita ubah ke dalam bentuk string dengan metode toString. Nah, ini adalah bentuk tanpa menggunakan with ya. Jadi kita akan mencoba untuk mendapatkan efek yang sama tetapi menggunakan with. Bila kita menggunakan with, jadi kita perlu mengubah menjadi seperti ini ya. Fun alphabet dengan return type adalah string, ini sama dengan yang di bawahnya. Kemudian untuk result, di sini kita menggunakan nama variabel yang berbeda, yaitu string builder, yang memiliki type yang sama, yaitu string builder. Kemudian di sini kita langsung bisa memanggil return with string builder ya. Jadi kita lihat lagi pada definisinya di sini with memiliki dua parameter, yaitu receiver dan block ya. Sehingga string builder ini adalah receiver dia. Dia sebagai T. Kemudian di sebelahnya adalah block ini ya. Kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ya. Ini adalah blok yang ini. Jadi ada dua parameter dari with ya. Receiver, yaitu di sini string builder, dan bloknya. Nah, untuk bloknya kita isi di sini iterasi ya, hampir sama dengan yang di bawah. Letter, variabel letter untuk menampung masing-masing elemen dari collection A sampai dengan Z. Kemudian di sini this, kita menggunakan this. This di sini adalah receiver ya. Receivernya dia adalah string builder ya.
Jadi this dot append dalam kurung letter. Jadi hampir sama dengan ini. Tapi kita menggunakan this karena ini mengacu pada objek dari receivernya. Jadi yang ini ya, t dot kurung buka kurung tutup ya. Ini yang seperti ini. This dot append letter ya. Kemudian setelah semua huruf sudah kita tampung ke dalam receiver, selanjutnya kita tambahkan baris baru yang berisi kalimat now I know the alphabet. Setelah itu returnnya adalah string, jadi kita perlu ubah dari string builder menjadi string dengan this dot toString. Jadi di sini kita sudah menggunakan with ya, tapi jika dilihat kodenya tidak jauh berbeda dengan yang di bawah dalam hal jumlah baris ya. Jadi kita mungkin belum bisa melihat kelebihan dengan menggunakan with dibandingkan dengan cara tanpa with. Nah, kelebihan itu baru akan terlihat ketika kita mengubah lagi ke dalam bentuk yang di sebelah kanan, yaitu bentuk yang lebih ringkas. Jadi kita ringkas di sini, kita menggunakan bentuk ini ya, expression ya, fun alphabet sama dengan. Jadi kita tidak menggunakan blok di sini ya untuk mendefinisikan fungsi, tapi dengan ekspresi. Jadi dia karena ada tanda sama dengan, berarti ini sudah sama dengan return ya. Kita tidak perlu lagi mendefinisikan return secara eksplisit seperti ini ya. Fun alphabet sama dengan with string builder. Jadi ini adalah yang parameter receivernya ya. Parameter yang pertama. Kemudian parameter yang kedua adalah blok ini ya. Ini sampai dengan blok ini. Ini adalah parameter yang kedua. Di dalam blok itu kita ulang lagi caranya hampir sama dengan yang tadi, for letter in A sampai dengan Z. Nah, di sini kita bisa menghilangkan this ya. Karena ini secara otomatis dia sudah dikenali sebagai string builder ya. Ini anonim ya, tidak kita simpan dalam suatu variabel tertentu. Jadi di sini konteksnya sudah terjaga, dan di sini tidak perlu kita definisikan this lagi karena ini sudah dalam konteks yang sama. Jadi kita langsung append kemudian letternya. Setelah itu langsung kita tambahkan dengan baris baru dan now I know the alphabet. Setelah itu yang terakhir adalah dengan mengubahnya menjadi string dengan toString ya. Jadi di sini sudah tidak ada lagi this dotnya ya, langsung saja. Dan di sini string builder tidak perlu kita simpan dalam suatu variabel tertentu. Jadi di sini cukup secara anonim ya. Dan digunakan hanya pada konteks yang di dalam blok dari lambdanya. Jadi ini jauh lebih ringkas dibandingkan dengan dua versi yang sebelumnya. Kemudian selain with function ada lagi yang namanya apply. Jadi secara umum apply itu hampir sama ya atau sangat mirip dengan fungsi with ya. Perbedaannya hanyalah fungsi apply selalu menghasilkan objek yang dikirim sebagai argumennya. Dengan kata lain di sini bisa kita lihat return value dari apply function itu sama dengan receivernya ya. Sama dengan ini ya. Sama dia. Berbeda dengan yang with ya. Kita lihat with dia ada return value-nya di sini R ya. Berbeda dengan receivernya ya. Di sini receivernya T. Ini dia tidak, ini T, ini T juga ya. Sehingga jika kita ubah yang kode yang tadi yang sama ya, untuk mencetak alfabet dengan menggunakan apply, maka bentuknya akan menjadi seperti ini ya. Jadi setelah kita selesai menggunakan apply, sampai di sini dia sudah selesai, berikutnya kita harus mengubah dulu menjadi toString ya. toString ini sudah di luar dari apply-nya. Apply dia hanya menghasilkan return value
atau return type ya, yang sama dengan receivernya. Dalam hal ini adalah string builder ya. Jadi method apply di sini karena dia receivernya adalah string builder, maka outputnya atau return type-nya dia juga string builder juga. Jadi perbedaannya hanya di situ saja antara apply dan with.